Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpina Duyanti. Di sini saya akan menjelaskan terkait KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Baik, di sini akan dijelaskan tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, selanjutnya kita akan ke definisi dan sifat dari KPK itu sendiri. Untuk definisinya yaitu definisi 2.4, yaitu misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika A habis membagi M dan B habis membagi M. 0 adalah suatu kelipatan persekutuan dari sebarang bilangan bulat A dan B. Bilangan bulat AB dan min AB merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Jadi, himpunan semua kelipatan persekutuan bulat positif dari A dan B tidak pernah sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya kita ke definisi lain, yaitu di sini definisi 2.5. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan bulat tak 0 A dan B adalah suatu bilangan bulat positif M. Ditulis dengan kurung siku seperti ini, yaitu A, B. Ya, ditandai dengan kurung siku sehingga KPK A dan B sama dengan M apabila memenuhi yang pertama itu A habis membagi M dan B habis membagi M. Yang kedua A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M kurang dari sama dengan C. Nah, untuk contohnya di sini yaitu KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24. Maka 6 habis membagi 24 dan 8 habis membagi 24. Kelipatan persekutuan yang lain misalnya 48, 72, 96 dan seterusnya masing-masing akan lebih besar dari 24 itu sendiri. Selanjutnya kita akan kembali. Lanjut kita akan ke sifat-sifat dari KPK. Nah, di sini ada dua sifat, yaitu ada sifat pertama dan sifat kedua. Yang sifat pertama yaitu untuk bilangan-bilangan bulat positif A dan B berlaku FPB A dan B dikalikan dengan KPK A dan B sama dengan A kali B. Selanjutnya untuk sifat yang kedua yaitu untuk suatu bilangan-bilangan bulat positif A dan B, KPK A dan B sama dengan A kali B jika dan hanya jika FPB dari A dan B sama dengan 1. Nah, sifat 2 ini hanya merupakan akibat langsung dari sifat 1. Selanjutnya kita akan ke teorema dan metode. Di sini ada teorema dari KPK yaitu yang pertama teorema 2.12. Nah, jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tak 0 A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C yaitu KPK A dan B habis membagi C. Tulisnya seperti ini. Nah, misalkan ini untuk pembuktiannya yaitu KPK A dan B sama dengan M akan ditunjukkan bahwa M habis membagi C. Di sini menggunakan kontradiksi, andaikan M habis membagi C, artinya C sama dengan QM plus R dengan R lebih dari 0 kurang dari M. Nah, R ini merupakan sisanya. Nah, karena C kelipatan persekutuan dari A dan B, maka A habis membagi C dan B habis membagi C. Karena KPK A dan B sama dengan M, maka A habis membagi M dan B habis membagi M. Karena A habis membagi M dan A habis membagi QM dan A habis membagi C, maka A habis membagi C dikurang QM. Ini sesuai teorema 2.3. Artinya A habis membagi R. Karena B habis membagi M, B habis membagi QM dan B habis membagi C, maka B habis membagi C dikurang QM. Ini sesuai dengan teorema 2.4. Artinya B habis membagi R. Karena A habis membagi R dan B habis membagi R, artinya R kelipatan persekutuan dari A dan B. Tetapi karena KPK dari A dan B sama dengan M dan R lebih dari 0 kurang dari M, maka hal tersebut tidak mungkin atau kontradiksi. Jadi pengandaian di atas tidak benar. Berarti haruslah M habis membagi C atau KPK A dan B habis membagi C. Kita lanjut ke teorema berikutnya yaitu teorema 2.13. Di sini disebutkan jika C lebih dari 0 maka KPK C A dan CB sama dengan C dikalikan dengan KPK A dan B. Di sini untuk membuktikannya yaitu misalkan KPK A dan B sama dengan D, A habis membagi D dan B habis membagi D sehingga AC habis membagi DC dan BC habis membagi DC. DC kelipatan persekutuan dari AC dan BC. Nah, menurut teorema 2.12 yang tadi, KPK AC dan BC habis membagi dengan DC. Karena KPK AC dan BC adalah suatu kelipatan dari AC, maka KPK AC dan BC adalah suatu kelipatan dari C. Misalkan KPK AC dan BC sama dengan MC, maka MC habis membagi DC, sehingga M habis membagi D. Karena KPK AC dan BC sama dengan MC, maka AC habis membagi MC dan BC habis membagi MC, sehingga A habis membagi M dan B habis membagi M.
menurut teorema 2.12 yang tadi. Maka KPK A dan B habis membagi M, yaitu D habis membagi M, dan M habis membagi D. Maka D sama dengan M. Sehingga DC sama dengan MC, yaitu C dikalikan dengan KPK A dan B sama dengan KPK AC dan BC. Nah, untuk contohnya di sini yaitu untuk KPK dari bilangan 105 dan 45 yaitu sama dengan di sini 15 dikali 7 dan 15 dikali 3. Dengan hasilnya berarti 15 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 3. Sehingga 15 dikalikan 21 dan hasilnya KPK-nya adalah 315. Kita lanjut ke teorema berikutnya yaitu teorema 2.14. Di sini disebutkan bahwa jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang keduanya positif, maka FPB dari A dan B dikalikan dengan KPK A dan B sama dengan A kali B. Nah, di sini untuk FPB kurung biasa ya. Untuk KPK di sini kurung siku. Jadi di sini perkalian antara FPB dan KPK-nya itu sama dengan perkalian dua bilangan tersebut. Nah, jika FPB A dan B sama dengan 1, nah di sini KPK A dan B atau ADB dikalikan dengan KPK A dan B sama dengan AB. Nah, di sini jelas AB adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B menurut teorema 2.12. Maka KPK A dan B habis membagi perkalian dua bilangan tersebut, yaitu perkalian A dan B. Nah, di sini singkat saja bisa dilihat buktinya, dan kita akan lanjut ke bagian metode. Nah, untuk menentukan KPK dari suatu bilangan, di sini terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode irisan himpunan, yang kedua metode faktorisasi prima, yang ketiga algoritma Euklidean, dan yang keempat metode pembagian dengan bilangan prima. Untuk video kali ini kita akan fokus ke metode algoritma Euclid. Mari kita lihat, yaitu di sini untuk menentukan KPK A dan B dengan cara ini, kita memanfaatkan pengetahuan kita tentang algoritma Euclid untuk menentukan FPB, yaitu di sebelumnya ya, pengetahuan sebelumnya, dan hubungan antara KPK dan FPB yaitu sesuai dengan sifat yang tadi, bahwa FPB dikalikan dengan KPK A dan B sama dengan A dan dikalikan dengan B. Nah, untuk bilangan-bilangan bulat positif A dan B. Nah, cara ini sangat berguna untuk mencari KPK dari suatu bilangan A dan B, jika dengan faktorisasi prima tidak mudah untuk menentukan FPB-nya. Dan untuk contohnya yaitu di sini tentukan KPK dari 731 dan 952. Di sini dijawab dengan menggunakan algoritma Euclid. Nah, ini diperoleh FPB-nya yaitu 17. Nah, dengan sifat satu ini diperoleh bahwa KPK dari 731 dan 952 sama dengan perkalian dua bilangan tersebut dibagi dengan FPB-nya yaitu 17, sehingga hasilnya 40.936. Nah, kita lanjut ke latihan soalnya ya. Di sini untuk soalnya sendiri yaitu tentukan FPB dan KPK dari 280, 330, 405, dan 490. Di sini kita jawab yang pertama yaitu mencari FPB dari dua bilangan terlebih dahulu yaitu 280 dan 330. Di sini menggunakan metode Euclid ya, atau pembagian berulang, yaitu dengan angka yang besar terlebih dahulu ditaruh di depan ya, 330, sehingga ini 330 dibagi dengan angka terkecilnya yaitu 280, itu menghasilkan 1 dengan sisa 50. Nah, selanjutnya pembagian berulang dari angka yang si pembagi itu yaitu 280 dibagi dengan sisanya 50 yang menghasilkan 5 sehingga bersisa 30. Nah, selanjutnya untuk pembaginya yaitu 50 akan dibagi lagi dengan sisa yang tadi yaitu 30 menghasilkan 1 dan bersisa 20. Selanjutnya 30 tersebut akan dibagi dengan sisanya yaitu 20 yang menghasilkan 1 dan bersisa 10. Sehingga 20 tersebut akan dibagi dengan 10 yang menghasilkan 2 dengan tanpa sisa atau sisanya 0. Sehingga FPB dari dua bilangan ini yaitu bilangan pembagi sebelum 0 atau bilangan pembagi yang tak 0, yaitu di sini FPB-nya sama dengan 10. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan mencari FPB dari dua bilangan berikutnya yaitu 405 dan 490. Di sini menggunakan cara yang sama seperti tadi, sehingga diketahui bahwa FPB-nya yaitu bilangan pembagi yang tak 0 yaitu sama dengan 5 di sini ya. Sehingga dari cara kedua tersebut kita peroleh nih dua bilangan yaitu 10 dan 5. Sehingga kita akan cari lagi FPB dari 10 dan 5. Yang mana di
dihasilkan yaitu 10 akan dibagi dengan 5 yang akan menghasilkan 2 dengan tanpa sisa, sehingga FPB dari dua bilangan tersebut adalah 5. Nah, jadi FPB dari keempat bilangan tersebut adalah 5. Selanjutnya kita dapat menentukan KPK-nya, yaitu dengan mengalihkan keempat bilangannya tersebut yang dinamai dengan A kali B kali C dikalikan dengan D dan dibagi dengan FPB dari keempat bilangan tersebut, yaitu 280 dikali 330 dikali 405 dikali 490 dibagi dengan FPB-nya yaitu 5, sehingga KPK dari keempat bilangan tersebut adalah 3.667.356.000. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.